Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi tentang administrasi sistem jaringan. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang pembahasan FTP server atau File Transfer Protocol pada sistem operasi Debian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana persiapan dan langkah instalasi pada layanan jaringan FTP menggunakan aplikasi ProFTPD Basic, di mana sudah berhasil kita install dan kita uji coba bagaimana mengakses data yang tersimpan pada sistem operasi Debian yang bisa diakses oleh user. Dalam hal ini adalah user aktif yang ada pada Debian sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat dan mengkonfigurasi FTP server, di mana kita membuat user tersendiri, jadi tidak menggunakan user aktif pada Debian, tapi kita membuat user tersendiri, nanti kita sebut mungkin sebagai user untuk mengakses direktori FTP. Jadi user ini bisa digunakan atau dibagikan kepada semua klien agar bisa mengakses semua data yang tersimpan pada direktori FTP yang sudah ditentukan. Jadi ini sama seperti autentikasi login ketika akan mengakses data yang terdapat pada FTP server. Jadi tidak menggunakan user pada Debian yang aktif, tetapi menggunakan user tersendiri untuk FTP. Nah, kita mulai dengan login ke sistem operasi Debian dengan menggunakan user root. Kita login dengan mengetikkan user root agar bisa mengadministrasi server. Oke. Nah, langkah pertama kita lakukan dahulu cek IP address. Jadi perlu diketahui bahwa sistem operasi ini telah dilakukan atau telah dilakukan instalasi aplikasi ProFTPD Basic bisa dengan dpkg spasi -l ProFTPD Basic. Nah, ini menunjukkan bahwa pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, sudah kita laksanakan instalasi dan sudah dijalankan bahwa aplikasi ini telah berjalan, tetapi dengan menggunakan konfigurasi default. Anda bisa melihat pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk tahap ini, saya juga ingin menunjukkan bahwa IP address pada server ini juga sudah disetting secara statik ya. Di sini IP-nya 192.168.100.1. Lalu beberapa lagi konfigurasi yang saya tunjukkan. Pertama, selain IP address juga saya akan tunjukkan tentang konfigurasi hostnya yang terdapat di etc. Saya ulangi, lupa mengetikkan nano etc host. Nah, saya geser ke atas biar kelihatan. Nah, ini adalah konfigurasinya. Dan pastikan di sini hostname, yaitu di sini saya menggunakan hub, harus sama dengan hostname yang terdapat pada file hostname. Di sini file host menggunakan hostname hub. Saya keluar, lalu kita buka file nano hostname. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini memiliki nama hostname hub. Nah, itu saja untuk host
file host dan hostname. Selanjutnya, keluar kita dengan mengetikkan Ctrl X. Lalu terakhir kita ketikkan untuk mengecek file resolve-nya. nano etc resolve.conf. Di sini pastikan IP server sudah diketikkan dengan name server 192.168.101. Jadi IP server Anda ketikkan di sini sesuai dengan IP server Anda. Lalu kita keluar Ctrl X. Nah, selanjutnya karena tadi kita akan melakukan konfigurasi dengan membuat direktori tersendiri untuk FTP ini. Artinya kita membuat direktori tersendiri yang akan nanti diakses oleh setiap user yang terkoneksi dalam jaringan. Jadi pertama kita buat dahulu direktori untuk FTP-nya. Pertama sebaiknya kita letakkan direktori ini di folder atau di direktori home. Misalnya kita berpindah direktori dahulu ke direktori etc home. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kita lihat isi home ini saat ini adalah apa saja. Kita lihat dengan menggunakan perintah ls untuk melihat isi. Nah, di sini ada dua data. Pertama berisi file dataku txt dan satu lagi berisi direktori Habib. Sementara direktori Habib ini sendiri merupakan user aktif, sehingga direktori ini menjadi direktori untuk user Habib. Di mana user Habib itu adalah user yang dibuat pada saat proses instalasi sistem operasi Debian. Nah, sekarang saya clear dahulu biar kita kembali ke layar atas. Nah, saya ulangi ls. Selanjutnya kita di sini buat direktori untuk FTP kita. Contohnya saya buat untuk membuat direktori kita gunakan mkdir. Lalu kita beri nama direktorinya, contohnya adalah kita beri dengan direktori FTP. Contohnya saya buat FTP, direktori FTP. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita lihat isinya ls. Nah, di sini akan terlihat bahwa direktori FTP sudah dibuat. Nah, segianya direktori FTP ini kita isi lagi data agar nanti bisa kita lihat isinya saat diakses dari klien. Contohnya, kita masuk ke direktori FTP dengan menggunakan cd direktori FTP, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori FTP. Lalu di dalam direktori FTP ini kita buat direktori yang baru, mungkin nanti bisa sebagai tempat data. Misalnya kita buat mkdir, kita buat direktori sekaligus, misalnya direktori tkj, lalu kita buat spasi, lalu kita buat direktori yang lain lagi, misalnya rpl, lalu kita buat lagi direktori yang lain, misalnya tkr, lalu kita buat direktori tsm, dan seterusnya. Jadi di sini sekaligus kita buat direktori tkj, rpl, tkr, tsm di dalam direktori FTP. Lalu kita enter. Nah, kita uji, kita lihat isinya apakah sudah dibuat direktori keempat tadi, tkj, rpl, tkr, tsm. Kita lihat enter, maka di sini akan terlihat 4 direktori. Nah, kita tambah lagi data, misalnya kita buat di sini data tentang informasi
dari direktori ini. Contohnya kita buat sebuah file teks, contohnya nano informasi. Jadi kita beri nama ekstensinya txt. Jadi nano informasi.txt, artinya kita membuat informasi di dalam direktori FTP ini, nanti akan memberikan penjelasan kepada user tentang isi direktori ini. Contohnya kita buat selamat datang di direktori FTP. Anda dapat mengakses data pada direktori ini sesuai kelompok data yang Anda butuhkan. Silahkan diakses dengan bijak. Terima kasih. Hanya seperti ini. Ya, saya kira cukup seperti ini, hanya sebagai contoh saja. Lalu simpan, Ctrl X. Lalu yes, enter. Nah, kita lihat kembali isinya, ls. Nah, isinya sudah ada ada 5 data, 1 file, dan 4 lagi adalah data atau directory. Nah, saya clear dulu. Saya scroll ke atas. Nah, direktori sudah kita buat untuk FTP. Selanjutnya kita buat usernya yang nanti dijadikan sebagai akun untuk mengakses direktori ini. Jadi, user yang kita buat untuk mengakses direktori FTP ini adalah user FTP sendiri. Jadi tidak menggunakan aktif pada Debian. Karena jika kita menggunakan user aktif pada Debian, maka data yang diakses adalah data pada home directory pada user aktif tersebut. Jadi untuk itu kita buat usernya dengan cara membuat user add, lalu spasi min d ini menunjukkan direktorinya, mengarahkan direktorinya ke arahnya adalah /root home, lalu direktori, jadi harus sama path-nya. Nah, lalu jika sudah, lalu kita berikan nama usernya, contohnya adalah user FTP, seperti ini, user FTP. Jadi saya ulangi, yang user FTP ini adalah nama user atau akun untuk mengakses direktori FTP ini. Jadi saya ulangi kembali, kita berikan ini nama dengan user FTP sebagai nama user. Jadi di sini kita buat user add, untuk direktorinya adalah home directory FTP, lalu nama usernya adalah user FTP. Lalu enter. Nah, jadi sudah dibuat user FTP dengan nama user FTP. Lalu kita berikan passwordnya, passwd user FTP. Jadi kita beri password untuk user FTP, enter, maka dia akan nanya apa passwordnya. Kita berikan passwordnya, misalnya saya buat aja passwordnya root, lalu enter lagi.
ketik sekali lagi passwordnya, root saya ketik kembali. Nah, berarti user FTP dengan passwordnya sudah berhasil dibuat, di mana direktori untuk tempat data FTP itu tersimpan di direktori home/direktori_FTP. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil membuat direktori untuk FTP, lalu usernya, lalu passwordnya, maka kita selanjutnya lakukan konfigurasi FTP servernya agar direktori beserta usernya ini nanti dimasukkan ke dalam konfigurasi utamanya. Caranya kita ketikkan nano, lalu file utamanya terletak di etc, lalu pro_ftpd. Jadi ada di dalam direktori pro_ftpd, lalu di dalamnya ada file bernama pro_ftpd.conf. Lalu enter. Nah, kita pindah ke konfigurasi. Di sini kita bisa lihat contohnya pertama adalah jika kita ingin mengatur port FTP secara default adalah memiliki nomor port 21. Jika ingin dirubah, silakan dirubah dengan nomor yang lain. Sebagaimana juga seperti jika Anda sebelumnya melakukan video pada remote server, Anda bisa merubah portnya. Sama seperti di sini juga kita bisa melakukan perubahan port. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan keamanan agar tidak semua orang bisa menebak nomor port. Nah, selanjutnya kita masuk pada baris paling bawah. Langsung saja agar mudah kita melihat konfigurasinya. Kita pindah saja ke bawah. Nah, di sini kita ketikkan, tambahkan skripnya seperti ini kira-kira. Anonymous, lalu slash, di mana tadi kita buat direktorinya berada di home, lalu direktori _FTP. Jadi jangan lupa harus sama dengan tempat dan nama direktori yang sebelumnya kita tentukan, yaitu kita ketikkan anonymous spasi, lalu kita tulis di mana path direktori atau tempat direktori dan nama direktorinya. Jadi ini nama direktorinya. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masukkan usernya. Seperti ini user. Tadi usernya adalah user FTP. Lalu kita enter kembali. Lalu kita ketikkan seperti ini. Seperti anonymous seperti yang saya blok ini. Jadi buka siku anonymous, lalu tutup. Nah, kita lihat kembali script yang tadi kita tambahkan. Nah, jika sudah, kita periksa kembali ya. Apakah ini sudah benar sesuai tadi yang kita ketikkan untuk nama direktori dan tempatnya, lalu untuk nama user. Nah, jika ingin menambahkan seperti ini, misalnya saya akan tambahkan sini sebagai komen saja, yaitu tadi password untuk user root, user FTP adalah seperti ini. Ini hanya untuk komen tentang nama atau password untuk user FTP, yaitu root.
sehingga kita tidak lupa. Jika misalnya suatu saat kita lupa, kita bisa lihat lagi file ini. Lalu kita simpan. Jadi saya ulangi, pastikan foldernya ini sama dengan tempatnya, lalu nama usernya. Jangan sampai berbeda dengan yang tadi kita buat pada saat pembuatan direktori dan user FTP. Lalu simpan, Ctrl X. Yes, Enter. Nah, jika sudah, maka kita bisa lakukan pengujian. Tapi sebelum kita lakukan pengujian, kita lakukan dulu restart layanan FTP-nya dengan cara mengetikkan etc init.d pro ftpd restart. Nah, jika tidak ada error, maka bisa kita lakukan pengujian dengan membuka Windows Explorer. Lalu kita ketikkan di sini ftp 2 slash lalu nama IP address untuk server kita ini sudah ada di sini 192.168.101. Nah, di sini sebelumnya kita menggunakan user name Habib, yaitu user aktif pada Debian ya. Jadi ini user aktif pada Debian, passwordnya root. Ini kita uji coba dulu apakah dia dapat mengakses direktori yang kita maksud. Login. Nah, yang diakses adalah direktori pada user Habib. Jadi tidak sesuai dengan yang kita maksud. Di mana kita sudah menyiapkan direktori untuk FTP-nya sendiri. Jadi kita ulangi. FTP. Maka kita masukkan user kita tadi. Jadi kita hapus ini. Nama usernya adalah user FTP. Passwordnya root. Lalu login. Nah, di sini sudah muncul direktori yang ada di dalam direktori FTP, yaitu RPL, direktori RPL, TSM, TKJ, TKR, dan informasi. Nah, sama seperti sebelumnya, ini informasi bisa kita copy untuk kita lihat isinya. Karena di sini tidak bisa kita buka secara langsung, karena ini adalah direktori FTP. Jadi FTP itu, direktori FTP biasanya direktori tempat berbagi file. Jadi file atau data yang ada dalam direktori itu harus kita unduh dahulu untuk bisa membukanya. Seperti ini, kita buka. Nah, ini tadi yang sudah kita simpan di direktori FTP, isinya sama. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat direktori FTP yang nanti bisa diakses dari seluruh PC klien yang tersambung dalam jaringan ini. Jadi, di sini akan terlihat bahwa dalam konfigurasi ini kita membuat direktori untuk FTP tersendiri, yaitu kita buat direktori khusus untuk layanan FTP-nya. Jadi kita buat direktori FTP-nya, lalu kita siapkan usernya beserta passwordnya, dan user dan password ini akan kita bagikan kepada semua klien yang tersambung dalam jaringan agar bisa mengakses data yang terdapat dalam direktori FTP. Jadi kita tidak lagi menggunakan direktori aktif yang terdapat pada Debian itu sendiri. Jadi bedakan antara user login atau user login pada sistem operasi dengan user FTP sendiri. Jika kita menggunakan user aktif pada Debian, maka yang diakses nanti ketika direktorinya berhasil kita login, maka yang tampil adalah direktori user aktif. Sementara jika kita menggunakan user FTP, maka yang diakses nanti adalah direktori yang memang dikhususkan untuk menyimpan data-data FTP. Setelah kita berhasil menguji
FTP server dari klien dengan menggunakan Windows Explorer, maka selanjutnya kita akan lakukan uji coba menggunakan aplikasi WinSCP atau FileZilla yang merupakan aplikasi FTP dari klien. Jadi ketika kita akan mengakses layanan FTP server, maka sebaiknya kita menggunakan aplikasi dari sisi klien, bisa menggunakan WinSCP atau FileZilla. Keuntungan menggunakan aplikasi ini adalah kita bisa mengupload data ke dalam server selain mendownload data dari server sendiri. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pastikan komputer Anda connect internet. Untuk mendapatkan aplikasinya, kita download dari websitenya. Contohnya kita buka Google misalnya, lalu kita ketikkan WinSCP, enter. Nah, di sini halaman websitenya, biasanya nanti akan terdapat software yang bisa kita download untuk kita install di komputer klien agar bisa digunakan untuk mengupload maupun mendownload data yang ada dalam layanan FTP server. Kita download, kita klik pada icon download WinSCP ini. Kita tunggu prosesnya. Di sini sedang berjalan. Nah, berhasil kita download, kita buka foldernya. Lalu kita lakukan instalasi. Kita klik yes. Kita lihat ini halaman instalasinya. Kita klik accept. Lalu kita pilih yang recommended, next, install. Ini halaman webnya, kita tutup aja. Nah, berhasil kita install. Di sini ada konfirmasi bahwa untuk agar hasil instalasi ini bisa berjalan dengan baik, kita harus melakukan restart. Ya, di sini saya tidak usah restart dulu. Mungkin kita lihat nanti hasilnya. Kita no aja, finish. Langsung saja kita coba. Nah, langsung jalan. Nah, jika sudah jalan, pertama kita pilih di sini FTP. Lalu kita ketikkan IP address server kita 192.168.101. Port numbernya tidak ada kita rubah sebelumnya, jadi tetap 21. Username-nya adalah user FTP yang barusan kita buat, yaitu user FTP. Passwordnya adalah root. Lalu kita login. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman tampilan folder FTP yang berada di sebelah kanan atau panel sebelah kanan. Sementara panel sebelah kiri adalah direktori yang berada di PC atau di komputer klien sendiri. Sementara tadi yang di sebelah kanan adalah folder FTP yang tersimpan di server Debian. Nah, di sini bisa kita lihat pada tampilan panel sebelah kanan, yaitu direktori FTP yang berada di server Debian. Sudah tampil direktori yang kita buat sebelumnya, itu direktori RPL, TKR, dan ETSM, serta file informasi. Nah, untuk passwordnya
Sama seperti yang terdapat pada saat kita membuka menggunakan Windows Explorer, kita tinggal kopikan ke direktori di PC Windows seperti ini, kita pastekan, atau bisa kita lakukan klik kanan, lalu kita download seperti ini, download, lalu arahkan ke dokumen, contoh seperti ini. Nah, karena sebelumnya sudah ada tersimpan, bisa kita timpa dengan yes. Nah, demikian juga direktori yang lain bisa kita download. Klik kanan, lalu download. Nah, bagaimana jika kita ingin mengupload data? Misalnya kita ingin mengupload data ke direktori FTP ini. Jadi kita dari sisi klien, kita ingin mengupload data ke dalam direktori FTP yang ada di server agar nanti bisa diakses oleh orang lain yang mengakses direktori FTP ini sendiri. Sebagai contoh misalnya, saya akan buka, kita untuk membuka direktori atau folder pada Windows, bisa kita lihat pada bagian ini. Lihat apakah di dokumen, di local disk misalnya. Saya akan mendownload atau saya buka C. Kemudian tadi kita buka tadi tempat di mana kita mendownload aplikasi. Contohnya aplikasi kita buat aplikasi terbaru itu Nwin SCP. Ini tadi yang kita download, tersimpan di direktori download. Untuk menguploadnya, karena direktori FTP sudah otomatis terbuka, maka kita tinggal klik kanan aplikasi Win SCP yang ada di dalam Windows, lalu tinggal upload. Maka dia akan terupload ke direktori FTP. Lalu oke kan? Nah, jika Anda mendapat pesan konfirmasi seperti ini artinya error transferring, tidak bisa mentransfer karena permissionnya deny, artinya izinnya tidak ada atau tidak memiliki izin untuk mengupload. Nah, permasalahan ini terjadi karena kita belum memberikan hak akses kepada user untuk merubah isi direktori. Nah, di sini bisa kita lakukan perubahannya dengan memberikan akses kepada user agar bisa merubah isi direktori FTP sendiri. Caranya kita masuk ke server. Lalu dari sini kita bisa gunakan perintah. Gunakan perintah chmod. Chmod itu merubah atau memberikan akses kepada direktori untuk bisa dirubah. Jadi untuk bisa merubah kita menggunakan perintah 777 untuk semua properti yang ada di dalam direktori FTP. Nah, kalau kita menggunakan ada dua, pertama chmod 555 ini hanya untuk memberikan hak akses baca saja, secara sederhananya begitu. Tapi dengan menggunakan chmod 777 itu memberikan hak akses hampir semuanya selain membaca, mengakses, mengedit, menghapus dan seterusnya bisa dilakukan oleh user yang bisa login ke dalam direktori FTP tersebut. Jadi kita buat chmod 777. Jadi kode 77 ini adalah agar bisa memiliki hak akses membaca, mengeksekusi, merubah, menghapus dan sebagainya. Jadi hak akses penuh. Kita tambahkan opsi R. Lalu kita arahkan ke direktorinya, yaitu home, direktori underscore FTP, yaitu direktori FTP tersendiri. Lalu enter.
Nah, jika sudah kita berikan perintah chmod 777, maka kita coba kembali ke halaman aplikasi WinSCP. Ini WinSCP. Lalu kita coba kembali, klik kanan, kita upload kembali file software WinSCP ini. Kita dengan menggunakan upload atau F5. Lalu oke kan, apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini prosesnya hanya sebentar saja, maka sudah berhasil di-copy ke atau dikirim ke direktori FTP. Sekarang kita lihat dari direktori FTP sendiri. Kita sekarang sudah di server Debian, kita sudah berada di direktori FTP. Coba kita lihat isinya dengan menggunakan ls. Nah, di sini akan terlihat selain 4 direktori dan file yang kita buat sebelumnya, di sini sudah muncul file WinSCP yang tadi kita upload dari sisi klien. Nah, ini fungsi utama daripada layanan FTP server, di mana klien atau user yang ada dalam jaringan bisa melakukan akses data di dalam direktori FTP maupun dapat mengupload data ke dalam FTP, sehingga semua user yang ada dalam jaringan itu bisa, atau semua klien yang ada dalam jaringan itu bisa mengaksesnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi dari sisi klien menggunakan WinSCP, atau bisa juga menggunakan aplikasi FileZilla. Contohnya di sini saya buka. Jadi Anda bisa menggunakan WinSCP atau FileZilla. Bisa buka Google. Nah, seperti ini Anda bisa mendownload FileZilla dari internet. Lalu di-download. Ini FileZilla client, lalu Anda install, lalu Anda buka. Jadi prinsipnya hampir sama seperti WinSCP yang tadi sudah kita install. WinSCP. Baik, demikian prinsip kerja dan cara penggunaan daripada layanan FTP server menggunakan aplikasi ProFTP di Debian 12. Lalu penggunaan aplikasi dari sisi klien, apakah menggunakan WinSCP atau FileZilla untuk melakukan akses data maupun mengupload data yang akan kita kirim ke direktori FTP. Demikian, saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan secara langsung. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.